Pajak atau tax. Pajak dikenakan kepada produsen sehingga pajak akan mempengaruhi fungsi penawaran. Akibat fungsi penawaran dipengaruhi, maka fungsi penawaran ini akan berubah menjadi fungsi baru, yaitu fungsi penawaran setelah pajak. Jika kita gambarkan grafiknya, fungsi penawaran setelah pajak selalu berada di atas fungsi penawaran sebelum pajak. Perhatikan, misalkan kita memiliki fungsi penawaran sebelum pajak, kita dapatkan fungsinya sebelah sini. Kemudian fungsi penawaran sebelum pajak ini terkena pajak. Akibat terkena pajak, maka fungsi ini akan berubah. Dan jika kita gambarkan fungsi penawaran setelah pajak, maka kita akan mendapatkan grafik baru. Fungsi penawaran setelah pajak itu akan berada di atas fungsi penawaran sebelum pajak. Jadi kita melihat bahwa si grafiknya akibat pengaruh pajak akan bergeser ke arah atas. Anda perhatikan di sini kita memiliki fungsi permintaan dan fungsi penawaran, maka didapatkan titik keseimbangan. Misalkan kita sebut Q1, P1. Sebelum pajak kita mendapatkan titik keseimbangan di kuantiti Q1 dan price-nya P1. Sekarang akibat adanya pajak, fungsi penawarannya bergeser ke atas, maka Anda perhatikan titik keseimbangannya juga akan bergeser dari Q1, P1 menjadi Q2, P2. Anda dapat memperhatikan kuantiti sebelum pajak adalah Q1 dan kuantiti setelah pajak adalah Q2. Sehingga kita dapat melihat bahwa akibat adanya pajak, maka kuantitas semakin menurun. Dan Anda perhatikan sebelum pajak harganya adalah P1 dan setelah ada pajak harganya menjadi P2. Kita dapat melihat akibat adanya pajak maka harga semakin mahal. Untuk mencari titik keseimbangan ini dapat dilakukan dengan rumus QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS atau eliminasi atau substitusi. Misalkan jika kita menggunakan cara eliminasi untuk mencari titik Q1, P1 ini, maka kita melakukan eliminasi antara dua fungsi, yaitu eliminasi fungsi permintaan dengan fungsi penawaran sebelum pajak. Jika kita ingin mencari titik keseimbangan setelah pajak, maka kita akan mengeliminasi fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang setelah pajak. Di sini kita perlu mengetahui fungsi penawaran baru setelah pajak.